Belakangan ini, kita kerap menjumpai kelompok tertentu yang getol ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia. Landasan dan hukum negara yang ada saat ini akan diganti dengan syariat Islam. Mereka ingin mengubah negara ini dengan pemerintahan khalifah. Sistem pemerintahan pada masa Nabi dan para sahabatnya dianggap sebagai tipikal pemerintahan yang ideal. Mereka menilai sistem pemerintahan sekarang bukan berlandaskan syariat Islam, karena itu dianggap togut. Jelas di situ ada jaminan hak bagi semua orang untuk meyakini dan melaksanakan ajaran agamanya. Karena di dalam Piagam Madinah itu menjamin umat Islam untuk beribadah dan menjamin umat Yahudi dan Nasrani untuk beribadah. Muslim dan non-Muslim berkewajiban untuk berkontribusi secara setara di dalam mempertahankan dan memajukan serta mengatur dan memajukan negara Madinah. Karena mereka tidak boleh terikat perjanjian, tidak boleh bersekongkol atau bersekutu dengan musuh. Mereka berkewajiban untuk membela dari serangan luar. Mereka harus saling tolong-menolong dan bahu-membahu di dalam mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Jadi dalam hal ini Rasul memberikan contoh kepada kita untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap non-Muslim. Mengapa negara Madinah banyak diidamkan oleh orang-orang? Jawabannya satu, karena merasa adil, justice. Ketika keadilan itu merebak, ihwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang merasa aman. Investasi bisa masuk. Dan Anda lihat ihwatalimah rahmati Allah, bagaimana Rasul membangun Madinah, kemudian Rasulullah membangun Mekah, kemudian Rasulullah menegakkan negara Islam, Daulah Islamiyah. Meski dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang konsep negara Islam, yang ada hanya pemerintahan Islam, tapi kelompok tertentu terus maju untuk menegakkan pemerintahan layaknya negara Madinah. Pergerakan mencita-citakan berdirinya sistem kekhalifahan di negeri ini bisa dibilang berat dan nyaris mustahil. Namun fakta di lapangan, semangat dan pergerakan mereka tak pernah surut untuk menjadikan negara ini sebagai kekhalifahan. Khilafah adalah sebuah cita-cita umat Islam yang pernah pupus. Tahun 1924, Khilafah Islamiyah diruntuhkan oleh Kemal Atatürk di Turki. Ikhwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cita-cita untuk membangun kembali hukum negara berdasarkan hukum Allah terus dipupuk di dalam setiap jiwa muslim. Dan ini yang terus berkembang di sebagian golongan. Dan ini menjadi sebuah cita-cita bagi setiap muslim dimanapun saja, agar hukum Allah tegak di muka bumi ini. Ila'i kalimatillah, menegakkan hukum Allah. Kalaupun bentuknya tidak berbentuk sebuah negara, bentuk state, paling tidak dia menjadi spirit, menjadi semangat hidup setiap muslim yang ada dimanapun juga. Tak bisa dipungkiri bahwa negara Madinah hingga saat ini masih menjadi rujukan sahih bagi perjuangan politik umat Islam. Padahal negara Madinah sendiri belum cukup memenuhi kriteria sebuah negara modern, seperti belum memiliki tentara yang profesional dan belum mewajibkan pajak. Konsep negara Madinah boleh dibilang merupakan eksperimen sejarah yang dilakukan Rasulullah SAW di saat kondisi menuntut beliau untuk menerima jabatan dalam memimpin masyarakat dalam suatu negara. Dari negara Madinah itu bahwa umat Islam atau negara kita itu harus menghargai kalangan minoritas, ya kan? Jadi kita tidak boleh karena dia minoritas lalu kita pinggirkan, kita cemoohkan mereka, itu tidak bisa, ya kan? Itu karena kita bisa membangun negara ini, negara Indonesia bersama-sama semua
ada yang ada di dalam negara ini, tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, itu kalau kita mau mensepelekan suku-suku yang banyak di Indonesia ini, itu dulu kan disebutnya SARA. Jadi tidak boleh itu SARA itu dipinggirkan atau dicemoohkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, tombak kekuasaan negara Madinah diteruskan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun konsep negara Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW berakhir pada masa kekhalifahan Umar. Meskipun upaya politik tersebut diteruskan di masa Khulafa Ar-Rasyidin, hal itu tidak bertahan lama. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak lebih menjadi perantara bagi rentang waktu antara kerahmatan pemerintahan Nabi dan kelaliman raja-raja otoriter. Sementara masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi awal bagi konteks pergeseran politik kerahmatan Islam ke pentas perebutan kekuasaan.